Bersama saya, Mustadi Aneta. Selamat datang di Fight Things. Hari ini saya akan membahas beberapa tips tentang low kick. Beberapa tips yang akan mengantarkanmu unggul dalam setiap pertarungan dengan menggunakan low kick. Kalau bicara low kick, kedengarannya sih simple. Tapi kita akan lihat lebih dalam bagaimana mengaplikasikannya dengan benar. Bagaimana tips dan triknya? Simak penjelasannya. Ketika berbicara tentang KO, teknik meng-KO, teknik low kick tidak pernah menjadi sorotan. Padahal peranannya sangat besar sekali dalam pertarungan. Dan bahkan bisa pula menghasilkan KO. Biasanya, seorang petarung yang lebih unggul melakukan serangan low kick akan keluar sebagai pemenang. Atau karena low kicknya unggul, akhirnya dia bisa menguasai pertarungan dan dapat meng-KO lawannya dengan pukulan atau bisa juga dengan teknik lainnya. Atau kamu mungkin juga akan menang angka. Karena serangan low kick juga bisa menambah koleksi poin kamu. Dalam pertarungan, low kick memiliki peranan penting, antara lain membuka serangan, menghancurkan pondasi lawan, sebagai penghubung antara serangan pukulan dan tendangan, mencampur antara serangan atas dan bawah yang pastinya akan sangat membingungkan lawan. Dan bahkan low kick itu sendiri mampu menyelesaikan pertarungan. Berikut ini adalah tips buat kamu bagaimana kamu bisa bertahan dari low kick, menggunakan low kick sebagai senjata andalan, dan memenangkan pertarungan dengan teknik low kick. Apa saja tips-tipsnya? Saya akan bahas semuanya. Oke, tips number 1. Know how to defense. Perlu kita tahu serangan low kick itu bisa berupa serangan cepat jika dilakukan dengan kaki depan. Bila dilakukan dengan kaki belakang akan menjadi serangan dengan power yang sangat besar. Mengetahui cara-cara defense terhadap low kick membuat kamu tidak panik dalam menghadapi situasi ini. Defense dilakukan dengan cara mengangkat kaki untuk menangkis serangan low kick dengan bagian dalam lutut ataupun luar. Kemudian, cara berikutnya bisa dilakukan dengan step back, melangkah mundur ke belakang, atau leg pulling dengan menarik kaki depan ke belakang. Untuk dapat melakukan 3 teknik pertahanan tersebut, dibutuhkan tingkat kelincahan kaki yang baik. Maka, latihlah footwork agility kamu agar kamu terlatih untuk merespons cepat tendangan lawan. Dan ini strategi yang dilakukan dalam pertarungan agar kamu memiliki defense low kick yang baik. Yang pertama, kamu harus memiliki jenis kuda-kuda light feet stance. Jika kamu mengantisipasi low kick, maka harusnya kuda-kuda kamu tidak menancap ke matras. Artinya, kamu harus buat ringan, sehingga mudah melakukan defense. Jika kamu bertarung di jarak panjang dengan kuda-kuda lebar, maka kaki depanmu yang harusnya menjadi ringan. Karena ancaman low kick yang paling bahaya ada di kaki depan kamu. Konsentrasi terhadap gerakan lawan dan konsentrasi terhadap target serang terdekat, yaitu kaki depan.
Buat kaki depanmu seringan mungkin sehingga mudah melakukan defense. Dan jika kamu bertarung di jarak pendek, rubahlah memakai kuda-kuda sempit yang memungkinkan kamu bisa melakukan defense dengan cepat. Karena pastinya kedua kaki kamu berada dalam jangkauan low kick lawan. Kamu harus bisa menebak dengan insting kamu kapan untuk defense dan kapan harus tanamkan kuda-kuda untuk menyerang. Faktanya, kita tidak bisa menangkis low kick dan menyerang di waktu yang bersamaan. Dan kamu harus menaikkan tingkat sensitivitas defense kamu untuk bisa tahu harus defense di kaki kanan atau kiri. Kamu bergantung pada instingmu. Tips number 2, combination. Sebuah serangan low kick tanpa kombinasi akan mudah dibaca lawan. Jika mudah dibaca, maka akan mudah juga ditangkis. Buatlah kombinasi serangan yang dapat kamu terapkan di saat pertarungan. Kombinasi serangan akan membuyarkan konsentrasi lawan kamu untuk bisa melakukan defense yang tepat. Ketika lawanmu sibuk melakukan defense pada tubuh bagian atas, biasanya dia akan lupa untuk defense pada tubuh bagian bawahnya. Dan berlaku sebaliknya. Itulah cara kerja kombinasi. Tetapi, satu kombinasi yang sama dan kamu lakukan berulang akan membuat lawanmu sadar. Tubuh akan melakukan auto-learn sepanjang pertandingan. Jika kamu berhasil menyerang dengan suatu kombinasi di ronde awal, kombinasi yang sama belum tentu berhasil kamu lakukan di ronde berikutnya. Acak kombinasimu. Ini yang saya sebut broken pattern. Tips number 3, optimize your lead kick. Optimalkan serangan lead low kick kamu atau serangan low kick dari kaki depan. Kenapa? Lead low kick adalah senjata serang yang paling dekat dari lawan. Lead low kick itu seperti jab. Jika jarak dan momennya tepat, akan masuk dengan mudah. Selain cepat dan efisien dengan jarak serang, biasanya kaki depan yang dianggap kaki lemah sering diabaikan lawan. Dan semakin diabaikan, akan semakin tidak terdeteksi. Lead low kick mungkin kurang bertenaga, namun jika akumulasi berulang juga bisa mencederai. Tendangan kaki belakang memang lebih kuat, tapi kaki depanmu yang diabaikan lawan itu kalau dimodifikasi akan menjadi tendangan yang sama daya hancurnya dengan kaki belakangmu. Tips number 4, damage power. Lemparkan tendanganmu dengan kuat. Ayunkan sekuat mungkin jika tendanganmu mengenai target. Perlu kamu ingat, kaki itu anggota tubuh yang tidak ada organ vital di dalamnya. Jika pada kepala ada sistem keseimbangan yang akan membuat lawanmu KO jika terpukul kencang. Dan pada bagian badan ada liver, solar plexus, yang akan membuat organ vital lawanmu kram dan KO. Tapi di tukai kaki hanya ada jaringan otot yang harus kamu hancurkan. Hanya ada jaringan tulang yang harus kamu hancurkan agar bisa tumbang. Persendian yang harus kamu rusak. Dan itu membutuhkan tenaga yang kuat. Maksimalkan power kamu pada tendangan, maka kamu akan mendapatkan hasil dari low kick kamu. Tips number 5, accumulation. Jika kuat saja tidak cukup untuk menghancurkan kaki lawanmu, kamu harus lakukan akumulasi pada titik yang sama ketika menyerang. Percayakan instingmu, fokus pada titik tertentu di mana kamu menghajarnya dengan kuat. Buat strategimu dan lakukan pengulangan. Dan ulangi lagi di titik yang sama.
number 6. Innovate your strategy. Untuk lawan dengan defense dan agility yang baik, bisa mendaratkan low kick tidaklah mudah. Yang harus kamu lakukan adalah merancang strategi, membaca reaksi, dan membuat strategi yang baru. Selalu lakukan inovasi terhadap strategimu sehingga tidak mudah dibaca lawan. Beberapa strategi ini mungkin bisa kamu lakukan. Terhadap reaksi low kick kamu, biasanya lawan akan melakukan checking, mengangkat kaki untuk menangkis. Kalau kamu bisa membaca permainan lawan yang seperti ini, maka rubahlah target tendanganmu ke kaki belakang lawan. Ini akan lebih efektif. Strategi kick for a kick juga bisa kamu lakukan. Membalas dengan cepat ketika lawanmu selesai melakukan tendangan akan menjadi timing yang baik. Karena mekanisme kaki yang habis menendang itu harus kembali ke posisi kuda-kuda. Apalagi kalau lawanmu merencanakan serangan lanjutan, sudah pasti kembali ke posisi berpijak ke lantai. Jika kamu melakukan dengan cepat, maka lawanmu tidak akan sempat melakukan defense. Ini juga sama halnya dengan gravity counter. Perhatikan ini. Ketika tendangan itu selesai dan jatuh, maka seluruh beratnya akan terkonsentrasi jatuh ke lantai dan tidak mungkin melakukan defense. Tangkapan kaki akan memberikan kamu kesempatan melakukan low kick tanpa defense. Jika kamu dapat menangkap kakinya, pegang erat kaki yang tertangkap, lakukan low kick kepada kaki penopang. Posisi seperti ini membuat lawanmu tidak mungkin melakukan defense. Dan yang terakhir ini, kamu harus pergunakan instingmu, yaitu counter timing. Baca gestur dari serangan lawanmu dan lakukan low kick pada timing yang tepat. Pada saat lawan akan memukul atau sedang memukul, kedua kaki akan tertanam ke lantai. Jika instingmu bagus, kamu dapat melakukan low kick di saat yang bersamaan. Begitu juga jika lawan melakukan tendangan. Kaki penopang akan berada dalam situasi rawan tanpa defense, dan bisa kamu serang dengan low kickmu. Atur timingmu, jika powermu bagus, kamu bisa saja menjatuhkannya dengan low kickmu. Oke, fighters, semoga tips-tips tadi bermanfaat buat kamu. Silahkan komen di kolom komentar jika ada saran-saran yang mau disampaikan. Atau kamu punya ide tentang teknik apa yang mau dibahas berikutnya. Silakan tulis komentar kamu. Like video ini atau share ke teman-teman kamu, pelatih kamu, atau murid kamu jika menurutmu video ini berguna. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendukung saya lebih banyak membuat karya yang bermanfaat. Stay safe dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Ciao.